Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMTTV kembali hadir kali ini dengan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Di Blok. Film ini dirilis tahun 2022 menceritakan tentang sebuah misteri mengenai kematian beberapa gadis yang menghuni asrama putri di sebuah universitas yang terletak di tengah hutan. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Berhasilkah misteri tersebut terungkap? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu berlama lagi, langsung saja ini dia alur cerita filmnya. Juni tahun 2006, Arul dan Vijay melakukan perjalanan melewati beberapa hutan yang lebat untuk tiba di kampus barunya. Kampus tempatnya belajar memang terletak di tengah hutan rimbun. Universitas AKR banyak memiliki kejuruan yang diambil oleh banyak mahasiswa. Saat baru saja tiba di kampusnya, Arul dan Vijay mendatangi penjaga kampus yang menunjukkan asrama pria di mana mereka bisa tinggal di dalamnya. Mereka menempati kamar yang terdiri dari 3 sampai dengan 4 mahasiswa. Kali ini Arul berteman dengan kakak tingkat mereka bernama Milo yang banyak membagi cerita tentang hal-hal yang akan mereka alami di lingkungan kampus ini. Mereka pun memulai perkuliahan dan mulai diberitahu tentang tata tertib yang ada di dalam kampus. Yang paling penting adalah mereka tidak boleh masuk area asrama lebih dari pukul 5 sore. Dengan alasan karena letak gedung mereka di tengah hutan, mereka takut akan ada binatang buas yang akan memangsa mereka. Arul yang bersama teman-temannya memperhatikan satu persatu teman-teman mereka maupun kakak tingkat mereka. Hingga Arul merasa tertarik dengan salah satu mahasiswi wanita yang tengah menjahili senior mereka yang terkenal jahil. Shruti, wanita yang disukai Arul, kini bertemu dengan Swita dan Ria sebagai teman satu kamarnya dalam asrama. Swati menajamkan pendengarannya ketika berada di toilet ketika mendengar sebuah suara yang semakin mendekat setelah lampu di toilet tersebut tiba-tiba padam. Dan yang lebih mengejutkan lagi ketika suara pintu diketuk dengan sangat kuat hingga Swati langsung meninggalkan toilet dengan cepat. Lagi-lagi Swati diganggu dengan suara-suara aneh saat ia sedang melukis di kamarnya yang gelap. Ia memberanikan diri untuk mendekati pintu dan mencari sumber suara yang ada. Swati yang ketakutan langsung menutup pintu dan dengan napas terengah-engah ia menjelaskan pada Shruti dan Ria. Tapi mereka tidak mempercayai apapun hingga Swati kembali membuka pintu, namun kali ini ia tidak menemukan apapun di lorong kamarnya. Malam berikutnya Shruti meninggalkan Swati yang tengah mencuci untuk menerima panggilan dari Arul. Ia melangkahkan kaki untuk menjemur di lorong kamarnya, namun karena semua lorong tersebut penuh dengan pakaian teman-temannya, ia memberanikan diri untuk membuka gembok yang menutup pagar menuju balkon asramanya. Namun lagi-lagi matanya kembali melihat sosok yang menyeramkan itu lagi. Swati mencoba berlari namun ia tersandung dan lehernya terkena tali jemuran menyebabkan luka hingga ia terjatuh, dan saat ia mencoba melarikan diri, lagi-lagi kedua kakinya malah ditarik oleh sosok mengerikan tersebut. Keesokan harinya, tubuh Swati ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Bahkan ditemukan banyak luka di area tubuh Swati. Arul dan teman-temannya yang mengetahui hal itu langsung berlari dan melihat dari dekat jenazah Swati. Polisi menyimpulkan kalau Swati terbunuh akibat serangan macan tutul di area hutan. Senthil Kumar yang merupakan rektor dari kampus ini memanggil pihak investigasi dari kepolisian. Ia memberikan uang suap untuk bisa menutup kasus kematian Swati dari umum hingga tidak mengurungkan niat mahasiswa baru untuk mendaftar lagi di universitasnya. Namun Arul sendiri dan Shruti tidak meyakini kalau kematian Swati karena serangan macan tutul. 6 bulan kemudian, Maya yang merupakan senior Arul mencoba menemui Arul dan meminta gambar terakhir yang dibuat oleh Swati sebelum ia meninggal dunia. Arul dan Vijay pun memberikannya. Maya yang melihat gambaran tersebut merasa terkejut karena sama persis dengan gambar milik Purmina, sahabatnya 4 tahun lalu yang mengalami nasib sama seperti Swati. Maya mengambil kesimpulan kalau ada hubungan antara gambar-gambar ini dan sosok di dalamnya dengan asrama putri.
Vijay yang melihat gambar itu merasa ketakutan dan menarik Arul untuk menjauh dari Maya yang membahas kematian Swati dan juga Purnima. Shruti dan Arul yang telah menjadi pasangan kekasih sangat bahagia. Kali ini Shruti yang berulang tahun mendapatkan kejutan dari Arul yang diam-diam memasuki area belakang asrama putri untuk memberikan Shruti kejutan. Namun kesenangan mereka terhenti saat Arul dan ketiga temannya melihat sosok mengerikan di balkon atas asrama putri, tepat di atas lantai kamar Shruti. Vijay menarik tangan Milo dan Arul untuk meninggalkan tempat tersebut hingga membuat Shruti kebingungan karena dirinya tidak bisa melihat sosok yang mereka lihat dan dianggap mengerikan. Keesokan harinya, Arul dan teman-temannya mendapatkan teguran dari rektor mereka dan mengancam. Bila mereka melakukan hal yang sama lagi, mereka akan langsung dikeluarkan dari kampus ini. Arul dan teman-temannya mencoba menjelaskan tentang sosok yang mereka lihat, tapi rektor mereka sama sekali tidak mempercayainya, malah mengusir mereka begitu saja dari ruangannya. Arul mengatakan kepada teman-temannya kalau ia ingin menyelidiki kasus ini dan sosok yang mengerikan yang telah mereka lihat. Arul dan teman-temannya kini mendatangi Maya dan melihat gambar yang telah dilukis oleh Swati dan juga Purnima. Mereka menceritakan kalau mereka telah melihat sosok mengerikan ini semalam. Maya pun mengiyakan saat Arul dan teman-temannya mengajaknya untuk menyelidiki tentang sosok menyeramkan ini. Mereka mulai suatu rencana untuk mengungkapkannya. Maya meminta Arul dan Vijay mengambil data mahasiswa yang telah hilang dan meninggal di kampus mereka ini di dalam ruangan rektor mereka. Dengan cepat, Arul dan Vijay memasuki ruangan tersebut ketika Senthil Kumar tidak berada di dalam ruangannya. Mereka dengan cepat mencari data-data yang mereka cari. Bersama Maya, mereka mulai memperhatikan satu persatu berkas-berkas tersebut. Arul juga menceritakan tentang kejahatan pemilik gedung dan rektor mereka yang menyuap penyidik. Maya memberitahu beberapa temannya yang hilang dan meninggal di kampus ini. Arul menemukan persamaan rata-rata korban adalah putri dari penjaga kampus mereka. Vijay dan Arul memutuskan untuk menemui Mani Meghalai yang merupakan teman Maya. Sampai di sana, ayah Mani Meghalai terkejut menerima kedatangan mereka, namun ia marah dan mengusir mereka ketika mengetahui kalau mereka adalah mahasiswa dari Universitas AKR, hingga mereka pun diusir dari rumah Mani Meghalai. Tapi sebelum mereka meninggalkan rumah tersebut, mereka mendengar suara teriakan hingga Arul memaksa dan menerobos masuk kembali rumah Mani Meghalai dan membuka pintu ruangan yang terkunci. Vijay dan Arul terkejut ketika melihat seorang wanita yang terpasung di dalamnya. Mereka tidak mengira kalau Mani Meghalai belum meninggal dunia. Chokalingam yang merupakan ayah dari Mani Meghalai menceritakan kalau ia adalah penjaga kampus AKR dan putrinya berkuliah di sana. Mereka sangat bahagia dan tiap hari ayahnya memberikan perhatian lebih kepada putrinya. Hingga tiba-tiba Mani Meghalai menghilang dan membuat ayahnya sibuk mencari keberadaan putrinya. Namun ia tidak menemukannya. Ia pun memutuskan menemui Senthil Kumar untuk meminta bantuan kepadanya, tapi bukan bantuan yang didapat, ia malah mengatakan hal buruk tentang putri yang sangat ia cintai. Ia bahkan melarang Chokalingam untuk melaporkan kepada pihak polisi. Mendengarkan tanggapan buruk dari atasannya, Chokalingam merasa sangat sedih dan memutuskan ia akan menunggu sampai putrinya datang lagi. Karena ia tidak bisa meninggalkan pos jaga sebelum ada penggantinya. Hingga keesokan harinya ia mendapatkan kabar kalau putrinya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Dengan cepat ia meninggalkan pos jaga dan berlari menuju di mana putrinya berada hingga ia sangat terpukul ketika melihat keadaan putrinya yang sangat memprihatinkan. Ia memeluk tubuh putrinya dan tiba-tiba Mani Meghalai bernapas hingga dengan cepat ia membawa putrinya ke rumah sakit. Setelah sadar, putrinya mengatakan saat ia ingin mengambil air minum ia bertemu dengan sosok yang menyeramkan. Ia mencoba berlari namun tidak berhasil hingga ia tersungkur dan kedua kakinya ditarik. Saat Mani Meghalai sadar, ia sangat ketakutan ketika melihat seorang gadis di sampingnya tengah disiksa oleh sosok yang mengerikan yang tadi ia lihat hingga gadis tersebut meninggal dunia. Perlakuan yang sama pun diterima Mani Meghalai hingga ia akhirnya tidak sadarkan diri. Ayah dan putri tersebut memutuskan untuk bisa melaporkan semuanya kepada Senthil Kumar. Namun, ia malah menuduh kalau mereka menggunakan cerita-cerita khayalan mereka untuk mendapatkan uang dari kampus. Malah ia mengatakan kalau Mani Meghalai menderita gangguan jiwa. Mendengar pengkhianatan itu, Mani Meghalai meninggalkan ruang Senthil Kumar dan menangis sejadi-jadinya hingga sejak kejadian itu jiwanya benar-benar terganggu dan hingga sekarang ia belum bisa disembuhkan. Arul yang mendapatkan cerita tersebut mengambil benang merah kalau si pelaku mengambil korban seorang penari. Arul kembali membaca data-data mahasiswa yang hilang di kampus mereka untuk mencari motif atas kejahatan yang telah dilakukan makhluk misterius tersebut.
Arul pun mengatakan pada Maya kalau pelaku dari pembunuhan teman mereka bukanlah macan tutul, melainkan sosok psycho yang tanpa rasa bersalah menghabisi korban-korban. Arul juga menarik kesimpulan kalau pelaku bersembunyi di hutan belakang kampus. Arul dan teman-temannya termasuk Maya akhirnya memutuskan untuk menyelidiki hutan hingga mereka memasuki hutan tapi mereka tidak menemukan jejak pelaku berada di hutan. Hingga Arul memutuskan untuk kembali ke asrama mereka masing-masing. Namun saat Arul memperhatikan hasil jepretan Milo, ia terkejut melihat sosok yang aneh dan menyeramkan tertangkap kamera dan ada di gambar mereka. Sosok tersebut tengah mendekati Maya. Melihat hal itu, Arul langsung menelpon Maya, tapi di saat bersamaan Maya tengah dalam bahaya. Ia melihat sosok mengerikan itu di lorong kamarnya. Walaupun ia berlari, ia tetap bisa ditangkap dan ditarik menaiki tangga menuju balkon. Arul yang sejak tadi menelpon Maya terperangah ketika melihat tubuh Maya tengah diangkat tinggi di ujung balkon dan tak berapa lama kemudian tubuh tersebut dilempar begitu saja. Arul yang melihat kejadian itu dari jendela kamarnya merasa terpukul dan terkejut karena lagi-lagi ia kehilangan teman dekatnya. Maya pun ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa hingga membuat duka mendalam di antara teman-temannya. Arul meminta Sruti untuk mencari tahu siapa saja teman-teman satu asramanya yang pernah melihat sosok di gambar Swati dan juga Purnima. Arul juga mulai mencari tahu tentang sosok yang ada di gambar pada penjual gorengan yang telah lama berjualan di kampus mereka. Ia menceritakan kalau dulu pernah terjadi kekacauan saat pembangunan di blok asrama putri. Seorang tukang bangunan mengintip salah satu mahasiswa yang tengah mandi. Mahasiswa lain yang mengetahui kejadian itu langsung menghakiminya dan memukulinya, bahkan dengan kejam melukai alat kelaminnya. Mereka pun membawa pelaku ke kantor polisi. Di sana saat pelaku mengetahui alat kelaminnya rusak, ia sangat marah. Dan polisi terkejut ketika mengetahui kalau pelaku berasal dari Masinagudi. Polisi menceritakan pada warga yang membawa pelaku kalau ada sosok psycho yang berasal dari Masinagudi bernama Kali. Ia memiliki kelainan dan tidak mau bergaul dengan teman-teman sebayanya dan lebih memilih berdiam diri di rumah. Namun ayahnya terkejut ketika melihat Kali menyimpan banyak rambut di dalam bejana air. Dengan penuh senyuman, ia membawa ayahnya ke sebuah gubuk tua di hutan dekat rumahnya. Sesampainya di sana, ayahnya merasa terkejut ketika melihat banyak mayat yang telah tewas dengan sangat mengerikan dan Kali mengambil rambut dari para korban tersebut. Untuk melindungi putranya, sang ayah memilih untuk menguburkan mayat-mayat tersebut seorang diri dan melindungi Kali dari serangan warga yang mengetahui kalau Kali adalah pelakunya. Kali saat itu dipenjara tapi sudah dibebaskan kembali. Hingga sekarang ia melakukan kejahatan yang sama pada mahasiswa yang berkuliah di kampus ini. Arul pun meminta bantuan dari semua teman-teman yang ada di kampusnya. Setelah tahu kalau Anissa pernah melihat sosok mengerikan itu, mereka pun menyusun rencana untuk melindungi di blok atau asrama putri agar tidak ada lagi korban. Mereka pun diam-diam memasuki asrama putri dan memasuki kamar Anissa menunggu Kali datang. Namun di kamar itu Arul baru menyadari kalau Kali menyukai rambut wanita yang panjang. Dan Anissa saat melihat Kali bukan ia memperhatikan Anissa melainkan memperhatikan Saruti yang tengah menyisir rambut panjangnya. Sedangkan Anissa hanya menggunakan wig panjang. Saat itu Arul baru menyadari kalau Kali menyukai Sruti yang berambut panjang. Namun saat Arul ingin keluar dari kamar Anissa, pintu kamar tersebut dikunci dari luar oleh penjaga asrama sebagai hukuman diam-diam memasuki asrama putri. Dari dalam, Arul mengatakan kalau Sruti dalam bahaya, namun tak satupun penjaga asrama mendengarkan perkataan Arul. Hingga tiba-tiba pintu kamar Anissa dibuka oleh para penjaga ketika penjaga tersebut melihat Sruti tengah dibawa oleh Kali dan dilempar ke dalam hutan melalui balkon. Arul dan teman-temannya pun mengejar Kali. Hingga Arul melihat jejak sirih di daun. Mereka pun mengikuti jejak tersebut dan melihat sebuah gubuk di tengah hutan. Mereka menemukan Sruti diikat dan di pojok gubuk tersebut. Dengan susah payah Arul mencoba membebaskan Sruti kemudian melarikan diri dari gubuk tersebut. Kali yang mengetahui mereka melarikan diri mulai mempersiapkan diri untuk menangkap mereka. Ia menggunakan oli untuk mengkilapkan tubuhnya hingga berwarna gelap. Arul membawa Sruti kembali ke asrama yang telah ditunggu oleh semua teman-teman asramanya, begitu juga dengan penjaga. Tak lama Kali berhasil menyusul mereka. Semua mahasiswi berhambur berlari ketakutan dan memasuki kamar mereka untuk bersembunyi. Arul dan teman-temannya mencoba menghadapi Kali, tapi Kali yang kuat dan tubuhnya yang licin tidak bisa disentuh membuat mereka kesulitan menghadapinya.
Berulang kali mereka terpojok dan terkena serangan Kali. Arul pun terkapar lemah setelah berulang kali mendapatkan pukulan dari Kali. Teman-teman Arul yang lain pun membantunya, namun semua menemui kegagalan. Hingga Kali berhasil kembali menangkap Shruti dan menariknya dengan kasar. Tapi Arul yang berhasil bangkit kembali menghadapi Kali dan membiarkan Shruti ditolong oleh mahasiswi lain. Kali ini Arul dipukul secara bertubi-tubi oleh Kali hingga ia benar-benar tidak berdaya. Begitupun teman-teman yang lain, mereka benar-benar terdesak hingga semua penghuni asrama putri bangkit dan menaburi pasir pada tubuh Kali, hingga membuang licin di tubuh Kali. Setelah itu mereka merubuhkan tubuh Kali dan beramai-ramai memukuli Kali hingga Kali tidak bernyawa. Kematian Kali pun tercuat dan ada di televisi dan beberapa pemberitaan. Mereka yang selama ini tidak mengetahui hal yang terjadi di kampus akhirnya terungkap. Bahkan polisi juga menangkap tim investigasinya yang menerima suap dari Senthil Kumar. Mereka juga mulai memburu Senthil Kumar dan pemilik ditangkap polisi atas penyuapan yang mereka lakukan terhadap 4 penyelidik. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul The Block. Misteri kematian para gadis akhirnya terungkap. Kali yang selama ini lolos akhirnya harus takluk dan tewas dihakimi massa. Kasus yang selama ini tertutup pun akhirnya terungkap dan sang pelaku penyuapan pun mendapatkan hukuman. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu kembali di alur cerita film-film selanjutnya. Ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.